Pemirsa, informasi khasnya selain hari ini akan mengangkat semangat gotong royong antar warga di Klaten, Jawa Tengah. Ya, melalui pos amal urip bareng yang digagas warga, mereka menanam aneka bibit sayuran di lahan menganggur dengan hasil panen dibagikan kepada warga. Coba kita lihat ya, seperti inilah kegiatan gotong royong warga Desa Mlese, Klaten, Jawa Tengah. Di lahan yang terbengkalai, warga bersama-sama menanam sayuran serta memanennya secara bersama-sama. Tak hanya membuka lahan menganggur dan menanaminya dengan aneka sayuran, ternyata mereka juga membagikan hasil panen dengan cara jumpuk dewe alias pokwe. Konsep yang unik itu memberikan kesempatan warga yang membutuhkan agar mengambil kebutuhan secukupnya. Di pos itu warga bisa menyumbangkan aneka kebutuhan rumah tangga termasuk sayuran. Ya, seperti apa kekompakan warga di Klaten, Jawa Tengah ini dalam menjaga ketahanan pangan lokal? Langsung saja kita sapa narasumber inspiratif kita. Ada Bapak Harsono, salah satu penggagas Pos Amal Urip Bareng, serta Bapak Eko Srianto, koordinator Pos Amal Urip Bareng. Selamat siang Pak Harsono, Pak Eko, apa kabar? Selamat siang, baik-baik saja. Oke, saya ingin ke Pak Harsono terlebih dulu ya, salah satu penggagas Pos Amal Urip Bareng. Pak, ini ide awalnya ini dari mana sih Pak, atau inisiasi yang akhirnya menggerakkan pemilik lahan dan juga warga untuk sama-sama berkontribusi dalam ketahanan pangan di sana? Ya Mbak, berawal dari kondisi adanya COVID ini, sehingga banyak warga yang membutuhkan pangan karena kesulitan, karena ada yang PHK, karena kesulitan pekerjaan, sehingga setelah kita ngomong-ngomong dengan pembimbing rohaniawan kami, sehingga ngobrol-ngobrol dengan juga Mas Eko, kita menggagas bagaimana kalau kita mengadakan pos amal, saling berbagi, peduli sama sesama yang lebih membutuhkan. Oke, dan Pak Harsono. Iya, ini sebenarnya koordinasi dari pemilik lahannya bagaimana? Ini awalnya pemilik lahan yang sukarela untuk meminjamkan lahan mereka, atau gerakan dari warga untuk kemudian meminta pemilik lahan untuk bersedia memberikan lahan mereka untuk ditanami sayur-sayuran? Oh gini Mbak, itu kan ada lahan di tempat agak strategis, tapi beberapa bulan tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya, oleh Mas Eko. Kemudian sonding dengan pemiliknya, diminta untuk dikelola oleh warga, kemudian diserahkan bekerjasama dengan ibu-ibu wanita tani, sehingga kita kelola bareng-bareng. Demikian Mbak. Oke, di sini juga ada Pak Eko sebagai koordinator dari Pos Amal Urip Bareng. Nah Pak Eko, bisa dijelaskan lebih lanjut tidak apa saja sih sebenarnya kegiatan-kegiatannya? Tadi saya juga sempat dengar ada pokwe ya, nah itu bisa lebih digambarkan lagi Pak Eko? Oh iya, terima kasih. Artinya ketika hasil dari lahan amal kita taruh di pos amal, artinya yang mampu menaruh, yang tidak mampu mengambil, semua mendapat berkah yang sama, begitu. Luar biasa. Nah selain Pak W ada apa lagi tuh Pak, berarti kegiatan-kegiatan dari di Pos Amal Urip Bareng ini? Artinya semangat saling bergotong royong yang kita bangun muncul di desa kami, begitu Mbak. Oke, nah aneka sayuran yang ditanami ada apa saja Pak Eko? Ada kangkung, ada bayem, ada timun, lombok, dan lain sebagainya, banyak. Banyak banget ya pokoknya ya. Oke, tapi yang menarik di sini juga selain sayur, mungkin kegiatan gotong royongnya ini apa saja selain menanam sayur dan juga membagi-bagikan bagi warga yang membutuhkan? Selain menanam sayur, kemudian bekerja di pos amal, kami di kelompok wanita tani Mekarsari yang dibentuk oleh PPL Kecamatan menyiapkan produk-produk
yang nanti bisa memberi nilai yang lebih mensejahterakan wanita-wanita tani di Desa Pasungan kami. Oke, Pak Harsono, saya ingin ke Pak Harsono lagi nih. Jadi selain menerapkan ketahanan pangan di desa setempat, semangat gotong royong jadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Urip. Bagaimana sih warga menyambut dengan adanya gerakan pos amal urip bareng ini? Untuk tanggapan warga itu sangat positif, Mbak. Jadi sangat mudah untuk kita mengkoordinasi. Misalkan, kapan kita mau merawat tanaman, pencabutan rumput, pemberian pupuk itu kita saling di grup, ada grup WA, Mbak. Yuk, sore ini kita pemupukan lahan. Itu semua semangat sama dari semangat sekali. Bisa bareng-bareng kompak semangat gitu ya. Memang ada berapa warga sih Pak yang terlibat? Ada sekitar 30-an, Mbak. Jadi ada laki-laki, ada sekitar 10 sampai 15. Juga yang wanita itu ada 20-an lebih. Kurang lebih sekitar 30-an ya. Pak Eko, untuk pendistribusiannya nanti seperti apa, Pak? Artinya ketika kita panen, kita taruh di pos-pos amal, baik di desa kami, juga di desa tetangga kami yang ada pos amalnya, begitu. Oh, jadi juga berbagi antar desa ya? Luar biasa. Iya, Tadi betul. saya juga lihat ada anak-anak yang terlihat antusias ikut memanen gitu. Memang ada juga anak-anak yang terlibat ya Pak? Oh, dengan senang hati, anak-anak dengan semangat membantu. Ini loh, contoh kekompakan kita, semangat kegotong-royongan kita, begitu, Mbak. Baik. Nah Pak, ini ada berapa lahan lagi sih Pak yang mungkin kedepannya sedang disiapkan lagi untuk kegiatan ini? Oh iya, terima kasih Mbak Naila dan Mbak Maria. Saya masih menunggu dari seorang Brigadir Jenderal Purnawirawan yang katanya akan siap menyiapkan lahan untuk kami, begitu. Bapak Petrus Hardono yang sekarang domisili di Jakarta. Oke, semoga nanti segera disiapkan ya lahannya ya, dan semoga nanti semakin ada lagi semangat-semangat gotong royong lain dari desa yang ada di Klaten ini bisa ditiru juga oleh yang lain. Terima kasih Pak Harsono dan juga Pak Eko sudah berbagi inspirasi di Newsline kali ini. Ya, pemirsa, tak hanya di Klaten, semangat gotong royong dan kekompakan warga juga terlihat di beberapa wilayah berikut ini.